video edukasi kelompok kami. Di video kali ini, saya dan tim saya akan membedah kisah sejarah yang sangat seru. Kita akan melihat bagaimana proses Islamisasi membentuk dan membesarkan Kesultanan Sumbawa, salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusa Tenggara. Sebelum fajar Islam menyinari tanah Samawa, masyarakat asli wilayah ini hidup dalam tontonan kerajaan-kerajaan dan cara kebudayaannya masih dipengaruhi ajaran Hindu. Catatan sejarah pra-Islam di kawasan ini memang terbatas, namun struktur sosial mereka sudah sangat teratur. Letak geografis Pulau Sumbawa sangat strategis karena berada tepat di jalur pelayaran perdagangan rempah-rempah maritim Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan kuno di Sumbawa menjadi titik transit penting yang menghubungkan rute niaga antara Jawa, Bali, Lombok hingga Kepulauan Maluku. Berdasarkan literatur sejarah resmi dan catatan masyarakat kuno, agama Islam mulai masuk secara nyata ke Sumbawa pada awal abad ke-16. Dua teori utama yang akurat mendasari hal ini adalah teori Gejaran dan teori Mekah, di mana agama Islam disebarkan oleh jaringan perdagangan Muslim internasional yang singgah di pelabuhan Nusantara. Dalam perkembangannya, jaluran perdagangan menyatu dengan saluran Islamisasi lainnya, seperti pernikahan politik dan dakwah langsung. Pengaruh Islam semakin kuat setelah datangnya para ulama dari Jawa, serta adanya pengaruh politik dari persekutuan dengan Kesultanan Goa Talu di Sulawesi Selatan. Interaksi intensif di kota pelabuhan ini membuat proses Islamisasi di Sumbawa berjalan sangat damai, bertahap, dan diterima dengan baik oleh para penguasa lokal hingga akhirnya merubah haluan ideologi kerajaan. Masuknya Islam memicu persatuan kerajaan-kerajaan kecil di tanah Samawa, yang pada akhirnya pada tanggal 1 Muharram 1058 Hijriah atau 30 November 1648 berdirilah secara resmi Kesultanan Sumbawa yang bercorak Islam dengan penobatan raja pertamanya. Sultan pertama yang memimpin dinasti ini adalah Dewa Masjini dari dinasti Dewa Awan Kuning. Di awal pemerintahannya, fokus utama kesultanan adalah mereformasi asas ketatanegaraan dari yang semula berasaskan tradisi lama kuno menjadi berasaskan hukum dan nilai syariat Islam. Silsilah kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh para sultan agung berikutnya. Hubungan kekerabatan dengan Sultan Goa Talu di Makassar diperkuat melalui pernikahan Dewa Masjini dengan putri Raja Talu, yang membuat sistem birokrasi pemerintahan Islam di Sumbawa semakin matang dan dihormati. Kesultanan Sumbawa mencapai puncak kejayaannya ketika berhasil mengintegritaskan nilai-nilai spiritual Islam ke dalam hukum adat setempat lewat filosofi adat Baranti ko syara, syara Baranti ko kitabullah. Ekonomi maritim mereka melekat berkat ekspor komoditas utama berupa beras, hewan ternak, dan kayu sancang berkualitas. Filosofi ini menjadi pedoman hidup masyarakat Sumbawa. Adat tidak ditolak, tapi disesuaikan dengan syariat. Ekonomi melesat karena Sumbawa mengekspor beras, hewan ternak, dan kayu sancang ke Jawa, Bali, dan Maluku. Pelabuhan-pelabuhan ramai, armada dagang berlalu lalang ke istana penuh. Namun, roda sejarah berputar dan awan gelap melanda pada akhir abad ke-17. Intervensi politik dari Kongsi Dagang VOC Belanda melalui monopoli dagang serta penandatanganan perjanjian politik sepihak secara perlahan mengikis kedaulatan ekonomi Kesultanan Sumbawa. VOC memaksa Sumbawa untuk hanya berdagang dengan mereka, menetapkan harga rendah untuk komoditas Sumbawa dan mengambil alih kontrol pelabuhan. Ini membuat Kesultanan kehilangan sumber pendapatan utama dan menjadi semakin tergantung pada Belanda. Kemunduran Kesultanan diperparah oleh adanya konflik internal di lingkungan istana, serta bencana alam dahsyat letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 yang melumpuhkan total sendi-sendi perekonomian, logistik, dan pertanian di seluruh Pulau Sumbawa. Bukti arkeologi kejayaan Islam dapat kita saksikan pada istana dalam Mekah di kota Sumbawa besar yang dibangun pada tahun 1885. Istana kayu megah ini disangga oleh 69 tiang yang melambangkan angka suci Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah.
Peninggalan autentik lainnya yang tersimpan resmi di Istana Bala Kuning adalah Mushaf Al-Quran kuno tulisan tangan peninggalan abad ke-18. Artefak keagamaan ini menjadi bukti konkret bahwa tradisi literasi Islam berkembang pesat di dalam lingkungan Istana Kesultanan. Mushaf ini ditulis oleh juru tulis istana yang sangat skilled. Tulisan Arab yang sangat rapi dengan hiasan tepi yang indah. Ini membuktikan bahwa Sumbawa tidak hanya mengadopsi Islam, tapi juga mengembangkan tradisi literasi dan seni kaligrafi yang tinggi. Peninggalan yang masih lestari hingga hari ini mengingatkan kita bahwa pentingnya menjaga toleransi dan menghargai sejarah bangsa. Di sisi kebudayaan, terjadi akulturasi yang indah antara tradisi suku Sumawa dan nilai Islam, kesenian sekaten lokal, serta lisan bermuatan fikir, hingga tata cara perkawinan menunjukkan bagaimana ajaran Islam mampu meresap secara damai tanpa merusak jati diri budaya asli Sumbawa. Kenapa kita harus mempelajari sejarah ini? Karena Gil Sumbawa mengajarkan kita bahwa perubahan besar bisa terjadi tanpa kekerasan. Islam masuk lewat perdagangan, dialog, dan saling menghormati, nilai yang masih relevan sampai hari ini. Dari sejarah Kesultanan Sumbawa, kita dapat memetik pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan menyerap nilai-nilai kebaikan secara bijaksana. Perubahan besar tidak harus datang dengan kekerasan. Kadang perubahan yang paling bertahan lama justru datang secara perlahan lewat interaksi dan saling percaya. Dan dari video kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian informasi ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel kami untuk konten sejarah lainnya.